menjawab untuk tes apa saja yang saya lalui untuk masuk ke Polbangtan Bogor ini. Saya rasa sangatlah panjang gitu ya. Terlebih untuk angkatan saya itu kan secara online dari awal sampai akhir. Dan saya masuk ke Polbangtan Bogor ini melalui jalur umum. Yang inilah tahapan yang menurut saya paling sulit di antara tahapan yang lainnya. Mengapa? Karena pada saat itu saya merasa minder, berasal dari SMA, dan apalagi saya tidak tahu menahu soal pertanian. Saya berpikir bahwa siswa-siswi yang daftar ke sini adalah anak-anak pertanian saja yang memiliki latar belakang pertanian yang kuat pula gitu. Dengan waktu maksimal 60 menit yang terdiri dari satu, ada bahasa Inggris sebanyak 13 soal dan dengan waktu 13 menit. Yang kedua, matematika sebanyak 12 soal dengan waktu 22 menit. Dan yang terakhir, yang ketiga, teknis pertanian sebanyak 25 soal dengan waktu 25 menit gitu. Dan di subtes bahasa Inggris itu kebanyakannya grammar dan percakapan kemarin tuh. Soalnya juga tergolong singkat, bukan tipe reading text. Masih bisa dikatakan mudah sih menurut saya. Contohnya seperti merevisi kalimat sesuai kebutuhan grammar yang ditanyakan. Juga ada mengisi. Kita akan dengarkan nih beberapa mungkin penyampaian, asik penyampaian. Oke, bukan penyampaian ya, kayak lebih ke sharing aja gitu. Jadi nanti adik-adik saya akan menyampaikan mengenai pertama itu mereka tuh tahu Polbangtan tuh dari mana dan kapan gitu. Karena apa? Banyak nih yang mungkin nggak tahu Polbangtan atau bahkan masih asing dengan Polbangtan tuh apa gitu kan. Nah, tugas kalian nih yang mungkin nonton video ini jangan lupa untuk share ya, sehingga masyarakat atau khalayak mengetahui akan keberadaan Polbangtan di Indonesia, dan bisa jadi ini jadi jalan keberkahan bagi kalian juga gitu yang share. Oke guys, welcome back to our channel Fasya Al-Bogori, muda menginspirasi. Oke guys, sudah berapa lama kita tidak bersua? Karena mohon maaf ya, ada beberapa penugasan atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Terlebih kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan Mabidama nih, masa bimbingan dasar secara daring ataukah online. Jadi mohon maaf ya, kali ini kita baru bisa unggah konten-konten mengenai Polbangtan dan PEPI di Indonesia. Oke, pastinya jangan lupa ya untuk like, comment, and share. Apalagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar saya bisa terus mengembangkan channel YouTube ini. Nah, oke guys, pastinya banyak banget yang bertanya, Kak, kemana aja Kak? Gitu kan. Jadi mohon maaf ya guys, tadi yang setelah saya ucapkan di awal gitu, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Terlebih sekarang kan daring kan, kuliah juga daring, dan kemarin alhamdulillah sudah selesai UTS jadi gitu. Nah, kali ini kita akan berbagi pengalaman, pastinya pengalaman yang paling hangat gitu, tahun 2020 gitu kan. Jadi insya Allah nih beberapa pembahasan pastinya bermanfaat bagi kalian, terlebih bagi kalian yang sedang berjuang pada saat ini. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan persiapan bagi kalian, sehingga pas saat pengetesan ataukah tahap-tahap seleksi gitu, kalian sudah prepare lebih awal dan lebih matang kayak gitu. Nah, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya telah sodorkan gitu ya ke adik-adik saya. Pastinya yang benar-benar baru masuk Kak gitu ya. Jadi pengalaman mereka itu seperti apa. Terlebih nih, for your information aja, Polbangtan itu seleksi yang paling lama itu tahun 2020 ini gitu kan. Ini benar-benar luar biasa banget. Daringnya juga first experience, jadi benar-benar awal banget dan pengalaman utama gitu kan, pengalaman yang terbaru gitu kan, Mabidama secara daring. Nah, kali ini kita akan dengarkan nih beberapa mungkin penyampaian, asik penyampaian. Oke, bukan penyampaian ya, kayak lebih ke sharing aja gitu. Jadi nanti adik-adik saya akan menyampaikan mengenai pertama itu mereka tuh tahu Polbangtan tuh dari mana dan kapan gitu. Karena apa? Banyak nih yang mungkin nggak tahu Polbangtan atau bahkan masih asing dengan Polbangtan tuh apa gitu kan. Nah, tugas kalian nih yang mungkin nonton video ini jangan lupa untuk share ya, sehingga masyarakat atau khalayak mengetahui akan keberadaan Polbangtan di Indonesia, dan bisa jadi ini jadi jalan
keberkahan bagi kalian juga gitu yang nge-share. Oke, yang kedua itu saya tanyakan juga nih, apa saja sih yang tes yang mereka lalui gitu kan? Terlebih mungkin ada yang cukup menantang ataukah yang paling sulit gitu kan? Nanti kita simak aja videonya. Terus juga saya juga tanyakan nih jalurnya tuh mereka tuh jalur apa. Jadi insya Allah nih ada beberapa mungkin berbeda jalur gitu, nanti akan diceritakan juga. Nah, ada juga nih pertanyaan mengenai soal-soal CAT yang mungkin masih diingat sama mereka. Dan nanti nih insya Allah juga akan saya buatkan konten mengenai soal-soal CAT yang kemarin keluar gitu kan. Pokoknya jangan lupa ya untuk stay tune. Pastinya jangan lupa untuk like, comment, and share. Apalagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke guys? Oke. Lanjut. Selanjutnya itu saya nanyakan mengenai tips dan trik lolos Polbangtan versi mereka itu seperti apa gitu kan. Nanti kita dengarkan, semoga itu bisa menjadi motivasi kalian. Karena jujur nih, banyak yang sekali curhat ataukah meluapkan keluh kesahnya gitu ya. Kak, ini seperti apa sih Kak gitu kan. Dan saya sampaikan gitu ya, jangan sampai kita lelah untuk berjuang. Oke, jangan sampai kita lelah dalam berjuang. Pastinya kita harus menjadikan lelah itu mengikuti kita tuh lelah gitu. Ngerti gak sih? Semoga lelah kita menjadi amal gitu kan. Semoga apapun yang telah kita korbankan itu bisa jadi penyemangat ataukah suatu hal yang akan manis pada saatnya gitu kan. Bisa jadi perjuangan kita akan kita rasakan manisnya pada saat yang tepat kayak gitu. Pokoknya positive thinking aja dan terus berjuang, terus berdoa dan persiapkan kayak gitu. Insya Allah kalau rezeki mah gak kemana guys gitu. Oke, selanjutnya nih nanti ada beberapa part gitu kan. Ini mungkin part pertama gitu. Nanti insya Allah akan juga part yang kedua dan selanjutnya kayak gitu. Pokoknya stay tune. Jangan lupa ya, oke? Semoga bermanfaat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bang Fasya dan rekan-rekan semuanya. Dan apa kabar nih semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, baik itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera usai dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lazari Firdaus, mahasiswa tingkat 1A Polbangtan Bogor, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, jurusan pertanian, asal dari Ciamis, Jawa Barat. Nah, di sini saya diberikan amanah oleh Bang Fasya untuk sharing pengalaman saya mengenai proses perjuangan saya untuk masuk ke Polbangtan Bogor ini. Saya lulus dari SMA Negeri 1 Ciamis dan merupakan lulusan tahun 2020 alias tahun ini. Dan alhamdulillah qadarullahnya saya dapat melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi kedinasan yakni Polbangtan Bogor ini di tahun ini juga gitu. Mungkin dicukupkan sekian perkenalan dari saya. Dan di sini saya diberikan beberapa pertanyaan oleh Bang Fasya dan tentu saya akan jawab dalam video kali ini dan inilah pertanyaannya. Baik, izin menjawab. Saya ingat pada waktu itu bulan April yang dimana SNMPTN membuat saya patah hati. Saya ingat betul ketika itu saya merasa hopeless, useless, memikirkan masa depan saya yang menurut saya pada kala itu sangatlah buram. Tapi alhamdulillah saya tersadar dan merasa untuk berlarut-larut dalam kesedihan itu sebuah hal yang sia-sia. Maka dari itu saya berikhtiar mencari jalan lain, yaitu Polbangtan Bogor ini. Saya sempat searching beberapa perguruan tinggi kedinasan dan ketika resultnya itu muncul, entah kenapa ada nama Polbangtan di situ dan membuat saya penasaran apa sih Polbangtan itu. Nah, dan akhirnya saya cari tahu lebih mendalam soal perguruan tinggi kedinasan ini dan orang tua saya pun juga mendapatkan info soal Polbangtan ini gitu. Jadi tanpa berpikir panjang, saya langsung mendaftarkan diri saya ke Polbangtan Bogor ini. Menjawab untuk tes apa saja yang saya lalui untuk masuk ke Polbangtan Bogor ini, saya rasa sangatlah panjang gitu ya. Terlebih untuk angkatan saya dilakukan secara online dari awal sampai akhir. Dan saya masuk ke Polbangtan Bogor ini melalui jalur umum yang tahapannya diantaranya ada yang pertama
tahap pemberkasan atau administrasi. Nah, untuk tahapan ini kita diminta upload persyaratan yang telah ditetapkan oleh PMB Pembangtan Bogor. Dan untuk kesulitan pada tahapan ini sih saya rasa tidak ada ya. Saran saya, persiapkan saja dari jauh-jauh hari dan dilakukan secara teliti gitu. Cek terus kelengkapan berkasnya, pahami baik-baik ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia PMB Pembangtan Bogor, dan tunggu hasil kelulusannya gitu. Yang kedua, ada tahapan CAT. Setelah melalui tahap administrasi dan lulus, masuklah ke tahap yang saya rasa inilah tahapan yang menurut saya paling sulit di antara tahapan yang lainnya. Mengapa? Karena pada saat itu saya merasa minder, berasal dari SMA, dan apalagi saya tidak tahu menahu soal pertanian. Saya berpikir bahwa siswa-siswi yang daftar ke sini adalah anak-anak pertanian saja yang memiliki latar belakang pertanian yang kuat pula gitu. Di tahapan CAT ini sih kita diuji kemampuan dalam bidang eksakta. Untuk bahan ujinya ada bahasa Inggris, matematika, dan teknis pertanian. Terlebih lagi di ujian CAT ini dilakukan secara daring tuh. Wah, pokoknya subhanallah sekali lah rintangan untuk masuk ke Pembangtan Bogor ini. Dan dengan modal kepercayaan diri dan kemampuan seadanya, qadarullah saya dapat lolos dalam tahapan ini dan nilai yang seadanya juga gitu. Untuk tips and trik pada tahapan ini menurut saya yaitu satu, rajin belajar. Untuk anak-anak lulusan SMKPP mungkin tidak ada masalah ya gitu, hanya menguatkan fondasi pertanyaan saja. Karena menurut saya pada tahapan CAT ini soalnya masih bisa dikatakan soal-soal dasar. Saya juga berpikir bahwa soal CAT ini memiliki keadilan yang pas itu, 50-50 lah. Karena kasarnya gini deh, coba pikir yang daftar kan bukan hanya anak SMKPP saja gitu. Jadi anak SMA atau MA IPA juga bisa daftar kan gitu. Emang mereka tahu apa saja tentang pertanian, sedangkan di sekolah mereka yang dipelajarin itu ilmu eksakta kan gitu. Begitu juga dengan anak SMK pertanian itu. Emang mereka belajar matematika yang tingkat kesulitan materinya itu sama dengan anak SMA atau MA IPA itu kan enggak. Tapi apa ya, istilahnya di sini 50-50 lah gitu. Jadi dasarnya dulu yang kita pelajarin, kita nggak usah khawatir soalnya bakalan sesusah SBMPTN atau UTBK, santai aja gitu. Dan yang terpenting jangan lupa berusaha dan berdoa semaksimal mungkin deh pokoknya gitu. Dan yang kedua, persiapkan materi dan pelajari apa-apa saja yang akan diujikan nanti gitu. List apa aja materi-materi dasar dari bahan ujinya. Cari referensi sebanyak-banyaknya, dan khususnya buat anak SMA nih yang masih bingung nyari referensi teknis pertanian, banyak kok di internet sekarang gitu. Nah, selanjutnya saya akan berbagi spoiler ketika mengerjakan soal-soal kemarin pas CAT nih. Kemarin ketika mengerjakan CAT, saya diberikan soal dengan jumlah 50 soal dengan waktu maksimal 60 menit yang terdiri dari satu, ada bahasa Inggris sebanyak 13 soal dan dengan waktu 13 menit. Yang kedua, matematika sebanyak 12 soal dengan waktu 22 menit. Dan yang terakhir, yang ketiga, teknis pertanian sebanyak 25 soal dengan waktu 25 menit gitu. Dan di subtes bahasa Inggris itu kebanyakannya grammar dan percakapan kemarin tuh. Soalnya juga tergolong singkat, bukan tipe reading text. Masih bisa dikatakan mudah sih menurut saya. Contohnya seperti merevisi kalimat sesuai kebutuhan grammar yang ditanyakan. Juga ada mengisi rumpang dialog yang masih kosong gitu. Dan di subtes matematika ada gradien, ada aritmatika sosial, ada SPLDV, ada SPLTV, dan penalaran. Masih terbilang mudah juga sih karena masih soal-soal dasar gitu. Dan di subtes teknis pertanian, saya nggak banyak bicara pada subtes kali ini, dan karena memang saya merasa kesulitan juga sih ketika mengerjakan itu, karena latar belakang saya kan dari SMA gitu. Yang saya ingat tipe soalnya itu tergolong singkat, dan diantaranya soalnya menanyakan seperti jumlah pelepah kelapa sawit, mengenai tanaman dan sistem-sistemnya, hama, perlengkapan peternakan, dan masih banyak lagi gitu. Ya, ada tahap wawancara. Setelah melalui tahap CAT tadi, maka kita akan menghadapi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan wawancara. Untuk tahapan wawancara ini bagi saya cukup menantang karena kita itu diberikan pertanyaan dan dituntut untuk menjawabnya dengan tepat waktu gitu.
Maka dari itu kita harus mempersiapkannya dengan baik. Dan menurut saya pada tahapan kali ini kita harus fokus dan jangan nervous gitu. Perhatikan dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para pewawancara yang merupakan dosen-dosen Pebangtan Bogor gitu. Jawab dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas, juga tentunya relevan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh para pewawancara. Ada tahapan kesehatan. Jadi ini adalah tahapan terakhir yang saya lakukan. Tapi sebetulnya ada tahapan selanjutnya gitu setelah tahapan kesehatan ini. Namun karena satu dan lain hal sehingga tahapan kesemaptaan ini ditangguhkan gitu. Tips pada tahapan ini sih asal sehat dan tidak punya riwayat penyakit yang menahun gitu, seperti sakit jantung, asma, dan yang lain-lainnya gitu. Persiapkan fisik dari jauh-jauh hari, jangan merokok, minum minuman yang terlarang, dan apalagi mengonsumsi narkoba gitu. Pastikan tubuh kalian itu terhindar dari penyakit sehingga dalam pelaksanaannya kondisi badan kita itu dalam keadaan fit atau sehat. Hangat dan persiapkan diri secara matang dari mulai tahapan administrasi sampai tahap kesemaptaan tadi. Latih terus kondisi fisik, kondisi pikiran dengan rajin belajar, dan jangan lupa berdoa secara maksimal juga. Siapkan tujuan dan niatkan masuk Pebangtan itu mau apa gitu. Karena ini perihal masa depan diri kita dan bangsa Indonesia. Apakah sanggup kita mengabdi kepada negara khususnya dalam bidang pertanian? Maka dari itu persiapkan dengan matang dan tetapkan tujuan yang jelas ke depannya gitu. Selalu ada peluang dan kesempatan dimanapun dan kapanpun bagi mereka yang mau berikhtiar. Insya Allah lah jika diniatkan untuk beribadah maka Allah memudahkan dan membimbing kita gitu. Sekalipun gagal itu bukanlah sebuah titik akhir dari sebuah perjuangan kita gitu, melainkan Allah sedang menunda dulu sebuah kesuksesan kita. Allah ingin kita berusaha lebih keras lagi dari sebelumnya. Dan sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dalam video ini, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.